Halo teman-teman semua, selamat pagi. Mau dengar cerita dari Kak Nurma? Jangan lupa di-subscribe dan tekan loncengnya ya. Jadi semua cerita yang Kak Nurma upload bisa dinikmati oleh adik-adik semua. Thank you. Tercatat sudah dalam sejarah 7 pemuda yang beriman melarikan diri ke dalam gua demi menyelamatkan iman. Disangka tidur hanya sehari, rupanya 309 tahun. Zaman bertukar beberapa kurun, di bumi bersejarah urdu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah teman-teman semua, hari ini Jeji kembali menyapa di acara Kurmaja Kumpul Ramadan bersama Jeji. Teman-teman, hari ini Jeji mau cerita tentang sesuatu, yaitu tentang anjing Ashabul Kahfi. Nah, teman-teman kalau pernah dengar lagu yang Jeji nyanyikan tadi, itu adalah lagu nasyid yang merupakan lagu yang dinyanyikan oleh Raihan, grup nasyid yang keren banget. Nah, teman-teman, di situ ada diceritakan tentang 7 orang pemuda yang dia tertidur di dalam gua. Kirain tidurnya cuma sehari, rupanya 309 tahun, dan mereka tidak menyadari itu, teman-teman. Nah, bagaimana ceritanya? Yuk kita mulai ceritanya. Duduk yang baik ya. Dan sebelum dimulai, jangan lupa di subscribe, di like, dan di klik loncengnya ya. Thank you. Nah, teman-teman, anjing ini menerima takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, takdir apa yang diterima? Ya, takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya sebagai seekor anjing. Dia yakin bahwa dia bisa menjadi anjing yang bermanfaat bagi sesama. Pada suatu hari, teman-teman, dia merasakan terik matahari yang begitu panas di kota Afsus. Kota ini saat itu sangat panas, teman-teman. Dan dia mencoba mencari air untuk mengobati rasa hausnya. Kemudian saat itu sang anjing melihat seorang penggembala. Dia juga melihat sang anjing. Nah, penggembala itu pun mengerti maksud sang anjing yang sedang menggonggong kepadanya. Kemudian dia kasih air, teman-teman, kepada anjing tersebut. Nah, sesegera mungkin anjing ini langsung minum sampai habis, kan lagi haus ya. Nah, kemudian penggembala itu juga memberikan sepotong daging, teman-teman. Ya, sepotong daging ini juga dimakan oleh sang anjing dengan lahap. Nyam 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 nyam. Nah, teman-teman, dia melihat gembala itu selalu melakukan sesuatu hal yang rutin setiap hari. Karena setelah dikasih makan dan minum, sang anjing itu memutuskan untuk mengikuti penggembala tadi, teman-teman. Dia melihat penggembala itu
melakukan gerakan-gerakan yang dia nggak tahu itu gerakan apa. Jadi itu gerakan sholat teman-teman. Sang anjing melihat itu dan dia kemudian menyadari bahwa itu artinya penggembala itu sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hati sang anjing bergetar mendengar doa penggembala itu. Luar biasa ya teman-teman. Benar kalau ternyata apa yang Allah ciptakan itu juga bisa merasakan keesaannya Allah, seperti apa yang dirasakan oleh sang anjing ini. Nah, dia mendengar kalau penggembala itu berterima kasih kepada Allah karena dia masih diberikan kesehatan. Dan sang anjing pun berterima kasih kepada Allah karena dipertemukan dengan hamba yang soleh yang juga sangat baik kepadanya. Dan dia memutuskan saat itu juga untuk menjadikan penggembala itu sebagai majikannya. Sang anjing mengikuti penggembala itu sampai ke rumahnya. Sebelum masuk ke dalam rumah, dia melihat kembali penggembala itu berdoa kepada Allah. Penggembala itu menyuruh anjing itu untuk tidur di luar halaman rumahnya. Jadi ada halaman. Nah, di luarnya lagi teman-teman. Penggembala itu menyuruhnya untuk juga menjaga domba-domba yang dia pelihara. Nah, sang anjing mematuhi apa yang disampaikan oleh majikannya. Setiap hari penggembala itu memperlakukan anjing ini dengan sangat baik. Diberi makan yang teratur, minum yang teratur, ya, sebelum sang anjing meminta kepadanya. Selama tinggal bersama penggembala itu, teman-teman, anjing itu gak pernah kelaparan, ya. Penggembala memberikan nama yang bagus untuk anjing itu. Namanya adalah Kitmir. Nah, teman-teman, sang anjing baru menyadari bahwa kota Afsus yang saat itu menjadi tempat tinggal penggembala itu dipimpin oleh seorang raja. Nama rajanya adalah Dakyanus. Siapa teman-teman? Ya, Dakyanus. Raja ini sangat kejam dan juga kafir teman-teman. Dia tidak segan-segan membunuh orang yang tidak mengikuti perintahnya. Raja Dakyanus ini memaksa seluruh hambanya untuk menyembah berhala-berhala yang terbuat dari batu. Dia menganggap berhala itu sebagai Tuhannya teman-teman. Orang-orang yang beriman kepada Allah menyembunyikan keimanan mereka saat itu. Nah, pada suatu malam, sang anjing itu melihat ada dua orang yang menuju rumah majikannya. Dia melihat orang itu berasal dari kerajaan Dakyanus. Ternyata salah seorang di antara mereka adalah menteri di kerajaan Dakyanus. Aku langsung berlari dan memberitahukan hal itu kepada majikanku dengan cara menggonggong. Nah, teman-teman, tidak lama kemudian sang anjing melihat ada 4 orang yang mendatangi rumah majikannya. Dia pun menatap wajah mereka, teman-teman. Dan anjing itu yakin orang-orang itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anjing itu mendengarkan pembicaraan mereka. Mereka bilang gini, "Wahai saudara-saudaraku, Dakyanus yang kejam telah mengetahui keimanan kita. Kita harus segera menyelamatkan diri. Dia akan membunuh kita semua. Maka kita harus meninggalkan kota Afsus demi menyelamatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nah, teman-teman, begitu yang didengarkan oleh anjing. Keesokan harinya, sebelum matahari terbit, keenam pemuda itu sudah berkumpul di rumah majikannya. Dan
mereka berdoa kepada Allah. Nah, sebelum matahari terbit, anjing dan ketujuh pemuda itu, teman-teman, sudah sampai ke dalam gua. Mereka mengucapkan, "Alhamdulillah, akhirnya kita bisa sampai ke gua ini." Rasa letih menghinggapi mereka semua, teman-teman. Kan itu jauh ya perjalanannya. Dan Akhirnya mereka pun beristirahat. Tidak lama kemudian mereka tertidur, teman-teman. saat itu sang anjing berjaga-jaga di mulut gua. Dan dia juga merasakan kantuk yang berat. Dia akhirnya juga tidur deh. Nah, teman-teman, suatu ketika Allah hendak membangunkan 7 pemuda yang beriman itu dari tidur panjang mereka. Salah seorang dari mereka bertanya, "Berapa lama kita tidur di sini?" Nah, salah satu di antara mereka berkata, teman-teman, Allah lebih mengetahui berapa lama kita tidur di sini. Lebih baik di antara kita, ayo keluar mencari makanan. nah, pilihan itu jatuh kepada penggembala. Pastinya sang anjing juga menemani sang penggembala untuk mencari makan. Saat itu sang anjing melihat dari wajah majikannya. Dia heran melihat bangunan-bangunan yang sudah berubah. Kok berbeda dari yang sebelumnya? Nah, dia juga saat itu sampai di sebuah kota. Seluruh penduduk kota memandang ke arahnya, terutama ya ke arah majikannya. Majikannya membeli makanan. Terus ketika dia membayarnya dengan uang yang aneh. Yang itu koin perak, teman-teman. Ya, koin perak. Kemudian pedagang itu menjelaskan deh kalau Raja Dakianus yang kafir itu sudah mati 3 abad yang lalu. Wah, 3 abad. Itu 309 tahun, teman-teman. Nah, akhirnya majikannya memutuskan nih untuk pergi ke tempat raja untuk bertanya tentang bagaimana kisahnya sebenarnya. Kemudian sang raja itu berkata, Wahai pemuda soleh, ketahuilah kamu dan sahabat-sahabatmu telah tidur selama 309 tahun. Dakianus telah mati. Oleh karena itu, perkenankanlah aku bertemu dengan ke-6 orang sahabatmu. Nah, teman-teman, sang raja penasaran sama 7 orang pemuda itu. Kemudian sang penggembala, majikan daripada anjing itu tadi, mengajaknya bertemu di dalam gua. Nah, saat itu sang raja melihat nih, teman-teman, 7 pemuda itu. Wah, sang raja melihat kekuasaan Allah. Sang pemuda itu menangis. Mereka semakin merasakan nikmat iman yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, karena mereka tetap bersemangat untuk menjaga iman mereka dengan keluar dari kota Afsus. Nah, teman-teman, setelah mereka berbicara dengan sang raja, tidak lama kemudian mereka tertidur kembali di dalam gua. Dan mereka akan tidur selamanya, teman-teman. Mereka akan dibangunkan kembali nanti di hari pembalasan. Wah, Masya Allah ya teman-teman. Subhanallah. Ada ya ternyata ceritanya. Dan itu juga melibatkan seekor hewan, yaitu anjing Ashabul Kahfi. Insya Allah ya teman-teman, cerita ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga teman-teman yang mendengarnya bisa semangat dan semakin bersemangat untuk menjadi orang-orang yang menjaga keimanannya. Semoga teman-teman kita bisa menjaga keimanan kita ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di bulan Ramadan ini. Terima kasih sudah menonton Kurmaja Kumpul Ramadan bersama Jeji. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.